Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa. Tetapi kembali saya mohon, ini belum selesai. Ya, kita masih punya 5 game lagi. Ya, kita posisinya ranking 3-4 yang kita targetkan. Ya, kita coba maksimal. Tapi kembali, tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih. Tentu ini beban dari saya bertanggung jawab. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Samurai Biru. Usai dikalahkan Jepang dengan skor telak 0-4 pada matchday kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Akhirnya Timnas Indonesia mencapai anti klimaks. Bermain tidak terlalu buruk dalam 4 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C, Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan dari Timnas Jepang dengan 4 gol tanpa balas. 4 gol Jepang didapatkan lewat gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35, Takumi Minamino pada menit ke-40, Hidemasa Morita di menit ke-49, dan Yukinari Sugawara pada menit ke-69 menunjukkan bahwa permainan Timnas Jepang sangat jauh dari Indonesia. Sebenarnya ada peluang yang bagus untuk skuad Garuda, dengan 3 kali peluang krusial di awal babak pertama. Namun setelah tidak bisa mengkonversi menjadi gol, justru mengubah keadaan dan membawa hasil buruk bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Sejak menit pertama, Timnas Jepang seperti mendikte permainan Jai Itzes dan kawan-kawan. Tak banyak berlari dengan mengandalkan skema kaki ke kaki, membuat Timnas Indonesia sedikit kewalahan dan inilah kesempatan untuk Timnas Jepang mengambil peluang. Jepang mendominasi permainan pada laga ini. Apa yang diperlihatkan Jepang kali ini mirip dengan strategi Hajime Moriyasu saat membawa Jepang menang menghadapi Arab Saudi. Saat itu, Jepang menang dengan skor 2-0 dengan mengandalkan lebih banyak menunggu dibanding menyerang. Ini juga yang dilakukan saat menghadapi Timnas Indonesia. Pada babak pertama setelah menit ke-30, Jepang mulai terbiasa dengan gaya permainan Indonesia yang menekan sejak menit awal. Jepang seakan menunggu momen di mana Timnas Indonesia hanya fokus menciptakan gol, tapi tidak dengan lini pertahanan mereka. Kesalahan Timnas Indonesia yang lain adalah terlalu banyak melakukan dribbling yang akhirnya dimanfaatkan oleh Jepang. Dengan situasi ini, Jepang mampu menekan Indonesia. Faktor konsentrasi yang hilang serta kelelahan menjadi kunci kekalahan Timnas. Terlebih ada beberapa kesalahan fatal yang dibuat para pemain dan banyak membuang peluang. Sekarang Timnas Indonesia harus berbenah. Mau tidak mau kemenangan menjadi hal wajib diraih saat menghadapi Arab Saudi pada hari Selasa nanti. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu tetap puji Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong layak ke Piala Dunia. Ia menilai Timnas Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan skuad yang sekarang. Ya, saya rasa Timnas Indonesia mempunyai kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Hajime Moriyasu dalam konferensi pers setelah pertandingan. Hajime Moriyasu juga angkat topi dengan kinerja pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dia menganggap pelatih asal Korea Selatan itu telah melakukan tugasnya dengan baik. Namun, saya rasa pelatih Shin Tae-yong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik di tengah sempitnya waktu dia untuk melatih skuad, ucap Hajime Moriyasu. Dari kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia semakin terpuruk di dasar klasemen sementara Grup C dengan koleksi 3 poin. Jepang nyaman di puncak setelah mengumpulkan 13 poin dari 5 pertandingan. Setelah kekalahan menyesakan tersebut, publik mulai mengangkat kembali gosip masa depan bagi STY bersama Timnas Indonesia. Beberapa kali, tagar STY out menggema dan muncul lagi malam ini. Rupanya penggemar sepak bola Indonesia mulai meragukan STY. Shin Tae-yong juga sudah mengeluarkan komentar terkait perasaannya yang penuh tekanan setelah Timnas Indonesia dibantai oleh Samurai Biru. Beruntungnya, ia masih mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Tak luput dari hinaan, akun bola di media sosial asal Malaysia One Football menyindir habis-habisan Timnas Indonesia usai kalah 0-4 dari Jepang pada ronde 3 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akun One Football pun menulis, Jepang menang mudah di Gelora Bung Karno skor 4-0.
Tidak berselang lama, akun OneFootball juga mengenang momen Malaysia pernah mengalahkan timnas Indonesia 2-3 di GBK pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Ketua PSSI Erick Thohir pasang badan ketika ditanya mengenai nasib pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, setelah dibantai timnas Jepang. Tim yang berjulukan Garuda itu belum pernah menang, menelan 2 kekalahan dan 3 kali hasil imbang. Namun timnas Indonesia masih mempunyai 5 pertandingan tersisa di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mengatakan, "Ya, saya bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini," ujar Erick Thohir setelah menonton timnas Indonesia kontra Jepang yang berlangsung di GBK. Tentu pertandingan hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, tetapi kembali saya mohon ini belum selesai, jelasnya. Timnas Indonesia masih memiliki 5 pertandingan lagi, posisi 3 hingga 4 yang ditargetkan. Kita coba untuk dimaksimalkan, tutur Erick Thohir. Tapi kembali tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih, ini beban saya bertanggung jawab, imbuh pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI itu. Saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan untuk pertandingan hari ini, dan saya akan terus mengevaluasi, ungkap Erick Thohir. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu timnas Arab Saudi dalam partai ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Gelora Bung Karno pada Selasa 19 November 2024 nanti.